Di video kali ini, gue ingin membahas anime yang cukup hype, Suzume no Tojimari, yang sudah tayang mulai dari 8 Maret kemarin. Oh ya, ada sedikit spoiler di sini. Check this out. Menceritakan tentang Suzume, seorang siswi SMA biasa yang bertemu dengan Sota, orang misterius yang tiba-tiba datang ke kota tempat tinggalnya Suzume. Sota merupakan seorang closer yang bertugas untuk menutup pintu-pintu yang terhubung dengan dunia lain yang menyebarkan bencana. Suzume tidak sengaja membuka sebuah segel yang membuat bencana terus-menerus datang di Jepang. Keduanya kemudian berpetualang untuk menutup pintu-pintu yang terbuka yang membawa bencana. Ini adalah anime buatan Makoto Shinkai yang sebelumnya membuat anime Tenkinoko dan Kimi no Na wa. Dan inilah yang membuat Suzume cukup hype dan sampai tayang di XX1 yang jarang menayangkan anime. Setelah banjir, kini giliran gempa bumi yang dipakai. Untungnya Jepang gak hancur akibat kebucinan dua karakter ini seperti di Tenkinoko. Anime ini memiliki unsur fantasi yang lebih kental dibandingkan dengan anime Makoto Shinkai lainnya, dan visualnya sangat bagus. Penggambaran dari dunianya cukup sederhana, namun penggambaran di dunia lainnya sangat bagus, di mana kita diperlihatkan dengan situasi post-apokalips. Untuk visual dari cacingnya cukup bagus, dan 3D-nya di sini cukup smooth, dan tentunya sangat worth it untuk kalian nikmati di layar bioskop. Seperti biasa, setiap anime Makoto Shinkai menggunakan desain karakter yang tidak lebay, seperti anime kebanyakan, kayak rambut warna merah, pupil mata warna kuning, body oversize, dan lainnya. Mereka menggunakan desain yang realistis, dan menurutku, desain karakternya bagus. Terutama desain si Suzume dan tantenya. Berbeda dengan dua judul sebelumnya, unsur romance di anime ini kalah dengan dinamika Suzume dengan keluarganya, yang menurut gue lebih menonjol, sehingga unsur romance seperti dilupakan sesaat. Kita diperlihatkan masalah antara Suzume dan tantenya, dan masa lalu Suzume, di mana dia kehilangan ibunya. Permasalahan Suzume dan tantenya sangat relate dengan kehidupan nyata, walaupun tidak semua orang bisa relate, namun setidaknya bisa dimengerti. Konflik Suzume dengan tantenya diceritakan dengan baik, di mana Suzume dan tantenya masing-masing memiliki perasaan yang terpendam terhadap satu sama lain. Di sini keduanya mencoba untuk mengerti satu sama lain dan memulai obrolan yang deep dan tidak pernah dilakukan sebelumnya. Untuk romance dari Suzume dan Sota, menurutku tidak sedramatis yang diharapkan, dan anime ini lebih memfokuskan pada actionnya. Proses pendekatan mereka berdua terasa seperti rekan kerja dan tidak terlalu menggambarkan situasi romance. Menurutku, Suzume hanyalah orang bucin yang jatuh cinta pada orang ganteng yang bahkan dia tidak kenal dan rela membantunya. Ya, memang itu sarannya si Suzume sih. Namun rasanya agak berlebihan. Bagaimana kalau kalian? Oh ya, Suzume no Tojimari juga memiliki genre adventure yang lebih kental dari kedua judul sebelumnya. Di sini kita diperlihatkan petualangan Suzume bersama dengan Sota menutup pintu dari kota ke kota. Menurut gua, petualangan mereka berdua cukup singkat dan menjadi momen di mana Suzume dan Sota menjadi dekat. Suzume bertemu dengan berbagai macam orang di perjalanannya dan memiliki berbagai macam latar belakang yang berbeda dan berpotensi untuk dieksplor. Namun sayangnya dihalangi oleh durasi. Andai saja ini adalah seri 12 episode, ini akan menjadi anime yang sangat bagus. Berbeda dengan Tenkinoko yang menurut gua sudah pas, Suzume no Tojimari menurut gua memerlukan durasi yang lebih. Unsur romansnya akan lebih kena jika interaksi mereka berdua lebih banyak. Dan unsur adventure-nya akan lebih kena jika setiap karakter yang mereka temui diceritakan lebih lagi. Untuk pacing ceritanya terasa cukup cepat di bagian awal, di mana kita langsung diperkenalkan dengan permasalahannya dengan cepat. Untungnya, plot dari cerita ini tidak terlalu ribet. Ngomongin soal plot ceritanya sendiri mudah untuk ditebak, mulai dari segel yang tidak sengaja dibuka, sampai Sota yang menjadi segelnya. Ya, kalau kalian sudah sering menonton anime action fantasi, hal seperti ini cukup sering terjadi. Bisa dinikmati namun jangan terlalu berekspektasi yang tinggi-tinggi. Gue melihat di sini, sepertinya Makoto Shinkai sedang bereksperimen dengan menonjolkan sisi action fantasinya yang lebih kental dari sebelumnya. Makanya di sini gue merasakan ada beberapa kekurangan di ceritanya. Digarap oleh studio Comic Wave Film yang juga menggarap Tenkinoko dan Kimi no Na wa.
Untuk kualitas animasinya sangat bagus, dan tentunya kalian yang sudah menonton pasti setuju. Untuk lagunya gue cukup suka, apalagi lagu yang ini. Ini adalah lagu yang rilis di trailernya, dan semenjak itu, lagu ini sudah masuk ke dalam kepala gua, dan lagu ini terus terputar di kepala gua. Ini adalah movie anime yang layak untuk ditonton, dan worth it untuk kalian mengeluarkan 45.000 di bioskop. Walaupun ada kekurangan, gua puas dengan menontonnya. Gua merekomendasikan kalian untuk menonton Suzume no Tojimari di bioskop, apalagi untuk menikmati visual dan audionya. Untuk skor akhir gua akan kasih 8/10. Sayang sekali di bagian durasinya yang singkat dan tidak terlalu menceritakan banyak hal yang potensial untuk dikembangkan. Worth it untuk ditonton, dan tidak heran jika anime ini menjadi film nomor 1 di bioskop Indonesia. Menurutku, anime ini masih di bawah Tenkinoko dan Kimi no Na wa, namun secara keseluruhan masih tergolong bagus dan tidak mengecewakan. Bagaimana menurut kalian? So, that's all for today. Hope you like it and see you next time. ねえ君この辺りに扉はない？扉って言ってたよね。まさか君はなぜ閉じなきゃいけないでしょ。ここ人の心の消えた寂しい場所に後ろ戸は開くんだ。後ろ戸からはスズメ災いが出てくる。好き。お前は邪魔。なんだこれは。嘘でしょ。ちょっとそうたさん。君についてこられても困るんだよ。そんなこと言ったって椅子じゃん。猫を探して九州から？今からたくさん人が死ぬ。そうたさん待ってスズメさん、君が鍵をかけろ。頼む、俺にはもうできないんだ。そうとしくじったんだな。あなたは怖くはないのか？そうたさんのいない世界が私は怖いです。忘れられるわけない。絶対に助けに行く。あいつは自分の扱いが雑なんだよ。あんたはなんか大事なことをしちょるような気がする。お返し申す。お返しします。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。行ってきます。